Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-151, dengan judul Bersihkan. Langsung ke dalam alurnya. Dengan suara peng, sayap emas jatuh ke tanah. Itu adalah sayap peng berdarah campuran yang menghancurkan batu gunung. Karena lebih kokoh dari besi dan batu, sayap itu memiliki keilahian yang tak terukur. Ah! Peng bersayap emas berteriak. Ia benar-benar hilang, terlebih lagi sangat menyedihkan. Itu jatuh ke tanah, menyebabkan darah emas samar keluar. Itu menghancurkan kawah di tanah dengan retakan memanjang 10-100 meter. Cepat hentikan pendarahannya, jangan sia-siakan. Burung merah besar itu sangat menyesal. Itu bergegas maju, karena itu adalah obat darah dan daging yang berharga. Orang kecil itu kejam, dan saat menginjak cermin tulang Suan Ni, dia sudah menukik ke bawah. Dengan pedang patah di tangan, dia meretas. Sekarang pertarungan hidup dan mati telah mencapai titik ini, tidak mungkin dia bersikap lunak sekarang. Tidak, Peng berteriak marah dan pupil emasnya melebar. Orang kecil itu dingin dan tidak berperasaan. Pedang Qi di tangannya seperti pelangi, langsung menyapu. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Peng cerah, dan bulunya cemerlang. Tulang depannya retak terbuka, dan bagian dalam tubuhnya meledak, itu menghancurkan tulang simbolisnya sendiri. Pria kecil itu mendesah. Dia sangat menyesal, karena metode paling berharga dari ras Peng yang hebat melewatinya seperti ini. Itu membuatnya merasa tidak berdaya, tetapi benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Pedang Qi itu seperti pelangi saat melesat. Kepala emas besar terbang keluar secara diagonal. Itu membawa aliran darah besar saat jatuh ke tanah. Jelas bahkan tanpa melihat dengan hati-hati bahwa semua tulang simbolis di tubuh Peng besar itu terbelah. Burung dewa berdarah setengah tersesat begitu saja, membuat kelompok spesies archaik merasa seolah semua yang terjadi tidak nyata. Golden Winged Peng yang begitu kuat sebenarnya bukan tandingan bagi pemuda manusia. Melarikan diri. Lebih dari 10 keturunan archaik berbalik dan melarikan diri, apalagi melarikan diri ke segala arah. Mereka tercerai-berai saat mereka lari, pemuda itu terlalu buas, dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan untuk melawan. Semuanya terjadi di tengah kilat dan nyala api. Reaksi si kecil itu cepat, dan setelah merawat Peng emas, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan pedang yang patah, meretas ke arah wilayah itu. Pedang yang patah menampakkan kekuatannya. Cahaya pedang itu seperti laut yang melonjak dengan keras. Itu meretas area itu secara instan, menyebabkan batu terbang ke segala arah dan debu naik ke langit. Kekuatan pedang ini terlalu besar. Kelompok spesies archaik yang melarikan diri menerima serangan itu sekaligus, dan 2 dari mereka langsung terpotong. Tubuh makhluk yang tersisa tersandung, dan karena mereka cukup beruntung untuk tidak dipukul, mereka dengan cepat melarikan diri. Mengejar, jangan biarkan satu pun pergi. Si kecil berteriak dengan keras. Jika berita tentang kejadian hari ini disebarkan keluar, maka kemungkinan besar akan menyebabkan komplikasi. Bagaimanapun, macan putih dan burung emas raksasa keduanya dari latar belakang yang sangat kuat. Singa berkepala 9 tahu persis seberapa kuat individu yang terkait dengan makhluk-makhluk itu. Dengan raungan keras, ia menyeret tubuhnya yang terluka dan mulai mengejar ke satu arah. Burung merah besar, Sabel, saudara ras mata tiga, dan bahkan Flame Crow mengerti juga, semuanya dikejar-kejar. Mereka tidak berusaha untuk membunuh lawan mereka. Selama mereka bisa menahannya, itu akan cukup hanya menunggu bantuan si kecil. Orang kecil itu mengembangkan warna merah mematikan di matanya, dan dengan cepat mengejar sekelompok keturunan archaik. Pedang yang patah menampakkan kekuatannya, mengiris mereka semua.
di pinggang sebelum dengan cepat bergegas ke arah lain. Pada saat ini, suara raungan marah dan tangisan burung panjang terjalin. Di tanah besar yang diwarnai dengan darah ini, pembantaian sengit terjadi. Artefak berharga itu sangat mengejutkan dunia, dan cahaya ilahi terbang keluar dan menari di udara. Pertarungan ini bahkan lebih sengit dari sebelumnya. Satu pihak ingin melarikan diri, dan pihak lainnya memberikan segala yang mereka miliki untuk menghentikan mereka melakukannya. Itu adalah pertempuran besar yang sangat berdarah dan sembrono. Dari 13 spesies archaik, 4 di antaranya dirawat oleh si kecil. Singa berkepala 9 dan yang lainnya juga memblokir 5 dari mereka, namun 4 dari mereka masih melarikan diri jauh. Ketiga spesies burung tersebut secara khusus telah melebarkan sayapnya dan terbang ke awan. Untuk mengejar mereka pada titik ini akan sangat sulit. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Mata burung merah besar itu sudah merah. Setelah meninggalkan salah satu binatang buas, dia membubung tinggi ke langit untuk mengejar burung ganas itu. Luka yang diterimanya tidak bisa dianggap serius, dan masih bisa menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dengan kecepatan ekstrim, ia memasuki awan untuk mengejar keturunan archaik itu. Itu tidak ingin berita bocor dan menimbulkan beberapa jenis bencana. Singa berkepala 9 dan yang lainnya semuanya menerima luka serius. Rainbow Luan hampir terkoyak, dan Flame Crow sepertinya hampir hangus hitam. Saat ini, tangan mereka bergabung dalam upaya untuk menahan lawan-lawan ini, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Si kecil juga mengejar burung ganas. Dengan satu kaki digunting tulang emas dan yang lainnya dicermin tulang suani, kecemerlangan dua artefak berharga ini beredar. Bercampur, kecepatannya segera meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak peduli dengan biaya saat dia menyalakan energi esensi ilahi untuk mengejar mereka dengan kecepatan ekstrim. Jenis kecepatan ini dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat, tetapi itu tidak akan bertahan atau itu akan mengeringkan esensi darah seseorang dan layu sampai mati. Menggunakan waktu singkat ini, dia membubung ke awan dan akhirnya melihat sosok spesies archaik itu. Mengangkat pedang yang patah, dia menebas. Burung ganas itu menjerit marah, dan semua bulunya menyala. Ia juga dengan panik meningkatkan kecepatannya serta mengambil artefaknya yang berharga untuk mempertahankan diri dalam mengejar sepotong peluang dalam hidup. Sayang sekali, bagaimanapun, begitu pedang yang patah itu meletus, itu sudah tidak memiliki kesempatan. Fluktuasi pedang tanpa batas mengalir, dan itu tidak mencabut, melainkan secara langsung menindasnya. Dengan suara honglong, itu langsung meledak di antara sana. Au! Ke arah yang berbeda, burung merah besar itu melolong. Cahaya berapi-api meletus di sekujur tubuhnya, dan burung itu luan memperbaiki artefak berharga, Blackpot, memancarkan banyak cahaya warna-warni. Uap yang menguntungkan naik, menghantam burung ganas itu dengan kuat. Pertempuran mereka menjadi lebih sengit, dan hujan berdarah berhamburan. Ketika si kecil tiba dan menemukannya, burung merah besar itu sudah jatuh ke tanah, menangis sedih tanpa henti. Ia berkata dengan marah, kakek ini terluka sampai mati. Aku akan makan 10 binatang buas nanti. Petik 2. Lawannya terbunuh, dan jatuh ke tanah. Burung merah besar itu sendiri juga hampir kehilangan nyawanya, dan mengepakkan sayapnya saat jatuh. Puh! Si kecil menawarkan dukungannya, membunuh beberapa spesies archaik dari singa berkepala 9 dan yang lainnya ditahan satu persatu. Dengan serangan yang tegas dan keras, mereka tidak akan pernah mengeluarkan suara hehe atau haha lagi. Sayangnya, masih ada 2 yang lolos. Semua ekspresi mereka serius dan berat. Bahkan banyak makhluk di bawah yang kualitas pengobatan dagingnya menakutkan tidak memiliki sedikit pun senyuman di wajah mereka, karena macan putih dan asal peng emas itu terlalu hebat.
Jika mereka membocorkan informasi ini, itu akan menyebabkan bencana. Tiba-tiba, teriakan burung terdengar, dan hujan darah berhamburan dari langit. Yi, kenapa burung bodoh itu kembali? Si kecil kaget. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu segera membuat burung merah besar, Rainbow Luan, dan Flame Crow marah. Mereka juga spesies burung, dan membenci jenis nama ini. Orang kecil itu menginjak gunting tulang emas dan langsung melompat. Mengacungkan pedang yang patah, dengan suara pu, itu membuat pemimpin ini mengungkapkan ekspresi yang garang. Namun, itu dibunuh dengan cara yang sangat menakutkan. Beberapa sosok muncul di kejauhan. Huo Linger muncul sambil memeluk dewa muda itu. Beberapa individu berjubah didistribusikan ke segala arah, dan merekalah yang memaksa keturunan burung iblis kuno ini untuk kembali. Terima kasih banyak, adik junior. Si kecil jatuh ke tanah dan mengedipkan matanya. Dia berjalan dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Keturunan archaik ini, mereka semua dibunuh olehmu. Ketika sekelompok orang ini tiba, Huo Linger kehilangan kata-kata. Kecemerlangan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Huo Linger dan beberapa individu terlarang telah tiba untuk jangka waktu tertentu, hanya saja mereka tidak mendekat. Mereka selalu berdiri dari jauh, dan sebagai hasil dari kabut melingkar dari peninggalan sejarah, mereka tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Apa aku benar-benar biadab itu? Saya jarang mengambil nyawa. Si kecil dengan tegas menolak pernyataan itu. Dia melihat ke arah singa berkepala 9, burung merah besar, dan yang lainnya dengan mata terbelalak sebelum berkata, apakah kamu melihat betapa buasnya makhluk ini? Mereka semua berlumuran darah. Merekalah yang membunuh mereka. Petik 2. Singa berkepala 9, gagak api, ras mata 3, dan para ahli lainnya semuanya memutar mata. Mereka semua mendengus bersama. Siapa yang buas itu? Mereka hampir semua dibunuh olehmu sendiri. Melihat mereka bertingkah seperti ini, bagaimana mungkin Huo Linger tidak mengerti? Dia segera terguncang, dan setelah melihat macan putih dan peng bersayap emas, dia menjadi semakin terguncang. Seberapa biadab ini, bahkan untuk membunuh peng besar bersayap emas. Seorang individu berjubah berjalan dan mencelupkan jarinya ke dalam darah emas. Setelah mengamatinya dengan cermat, individu itu berteriak tanpa sadar, setidaknya ini adalah burung dewa berdarah campuran. Potensinya tidak terbatas, dan jarang bertemu lawan. Petik 2. Huo Linger berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Kulitnya sangat halus, putih dan berkilau. Dia memiliki wajah oval dengan alis hitam melengkung. Matanya yang besar sangat cerdas, dan saat ini memancarkan kilau yang tidak biasa. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan saat dia melihat pria kecil itu dengan tidak percaya. Si kecil tersenyum malu-malu dan menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun aku sangat heroik, kamu tidak bisa melihatku seperti itu, sebenarnya, kamu hanya perlu terus menurunkan berat badan. Meskipun Anda tidak akan pernah seperti saya, itu tetap tidak akan terlalu jauh. Petik 2. Sepasang mata besarnya menjelajahi dan melihat ke tempat-tempat yang seharusnya tidak dia lihat. Cukup jelas apa yang dia maksudkan. Tuan Putri Negara Api pada awalnya masih menatapnya. Dengan kaget dengan kekaguman yang tak tertandingi. Setelah mendengar kata-kata itu, dia menjadi gila, berteriak, mati, mati bocah kecil. Di samping, individu yang berjubah itu diam, ombak besar mengaduk di dalam hati mereka. Pemuda ini benar-benar terlalu tangguh. Dia benar-benar membunuh begitu banyak keturunan archaik, termasuk peng berdarah campuran. Ini benar-benar mengejutkan hati dan jiwa, membuat semangat orang-orang gemetar. Dia masih sangat muda, dan cukup rentan terhadap perubahan. Potensinya benar-benar tidak terbatas. Petik 2.
Dia seharusnya tidak kalah menakutkan daripada kaisar manusia ketika dia seusianya. Itu benar-benar menakutkan. Ini adalah kesimpulan bahwa beberapa individu ini dengan cepat sampai. Sulit bagi mereka untuk tenang, dan mata mereka menatap anak buas itu dengan ekspresi aneh. Pada akhirnya, salah satu binatang buas itu masih lolos. Kali ini, itu benar-benar akan mengganggu. Si kecil mengerutkan kening dan khawatir. Sekarang kamu mengerti ketakutan. Ketika Anda menimbulkan masalah, mengapa Anda tidak berpikir dulu? Huo Linger bersuka cita atas malapetaka itu. Tubuhnya panjang dan indah, dan lekuk tubuhnya sangat indah saat bergerak ke atas dan ke bawah. Mereka ingin makan merah besar dan adik saya, jadi tentu saja saya akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika saya mengalami bencana surga yang meluap-luap, saya masih tidak bisa mundur. Suara si kecil itu kuat dan bergema. Singa berkepala 9 sangat tersentuh, dan hampir meraung. Di belakang mereka, Flamecrow, Trierace dan ekspresi ahli lainnya juga berubah. Mereka merasa bersyukur di dalam hati mereka, lagi pula, kali ini, jika si kecil tidak membantai, mereka semua akan mati. Hanya burung merah besar yang menggerakkan mulutnya. Itu terlalu akrab dengan cara bocah kecil ini. Bahkan jika mereka tidak menemui bencana ini, dengan sifat anak yang buas ini, macan putih dan yang lainnya akan tetap dimakan. Burung bodoh, tampang macam apa itu? Mengapa Anda memutar mata tanpa alasan? Si kecil mengambil panci hitamnya dan membenturkannya ke kepalanya dengan suara kuangdang. Kakek ini akan bertarung sampai mati denganmu. Burung merah besar itu menghentakkan kaki karena menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggosok lepuh di bagian belakang kepalanya. Membuat keributan lagi dan aku akan memakanmu. Pria kecil itu memperlihatkan giginya yang kecil dan putih mengkilap. Burung merah besar itu langsung layu. Tidak ada pilihan lain. Anak ini terlalu buas. Singa berkepala 9, Rainbow Luan, dan dirinya sendiri telah dimakan olehnya sebelumnya. Adik perempuan, ayahmu adalah kaisar manusia. Dia sangat diberkati oleh alam, dan kultivasinya sangat menantang dunia. Di bumi yang besar ini, seharusnya tidak banyak yang bisa menjadi lawannya, kan? Tanya si kecil. Meskipun itu benar, lalu apa? Huo Linger waspada saat dia menatapnya. Jika aku bisa bersumpah bersamanya, seharusnya tidak ada orang yang berani memprovokasiku, kan? Tanya si kecil. Sosok cantik Huo Linger langsung jatuh sebelum berdiri tegak kembali. Bocah kecil ini ingin memanfaatkannya. Jangan salah paham. Dia sangat tua, jadi bagaimana saya bisa menjadi saudara angkat dengannya? Si kecil segera mundur. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu maksud dengan tua? Huo Linger menjadi sangat marah. Kata-kata bayi busuk ini benar-benar tidak enak untuk didengarkan. Si kecil dengan berpikiran sederhana bertanya, ketika orang menjadi tua, mereka semua mengenang masa muda mereka. Apakah dia tidak menginginkan teman dekat yang lebih muda darinya? Akan sulit untuk menemukan bahkan beberapa pemuda heroik yang tak tertandingi seperti saya bahkan jika Anda mencari di seluruh bumi yang besar. Petik 2. Huo Linger sangat marah hingga dia mulai tertawa. Anda memprovokasi bencana dan sekarang ingin ayah saya, Kaisar, melindungi Anda. Betapa nyamannya Anda memikirkan hal seperti itu. Statusmu sangat rendah. Namun kamu ingin berbicara dengan kaisar manusia seolah-olah kamu adalah rekan. Petik 2. Kenapa tidak? Banyak ayah baptis wanita jenius yang berusia lebih dari 100 tahun. Bagaimana Anda tahu bahwa ayah Anda sang kaisar tidak akan bisa menjadi teman meskipun perbedaan usia? Petik 2. Enyah. Biasanya, Huo Linger mengusung keanggunan seorang wanita cantik dan halus. Dia akan tampil terpelajar dan seimbang, serta penuh kecerdasan. Saat ini, bagaimanapun, dia sangat kejam,
dan alis hitamnya melonjak, dia hampir memamerkan taringnya dan menjatuhkan diri. Wuh! Tepat pada saat ini, serigala kecil di dada Putri Negara Api berteriak. Hidungnya terbuka dan tertutup, dan menunjuk ke suatu arah. Pria kecil itu menepuk dahinya dan berkata, "Kaisar apa, teman dekat usia yang berbeda, tidak perlu." Dia menyambar dewa muda itu dan berkata, "Cepat dan bantu aku menemukan ikan yang lolos dari jaring." Dewa muda selalu mengawasi dari samping dan tahu apa yang dia cari. Tanpa mengucapkan apapun, itu mengulurkan cakar kecil, menunjuk ke suatu arah. Pria kecil itu melepaskan ekspresi senyumnya dan berlari dengan pedang patah di tangannya. Setelah melihat ini, singa berkepala 9 dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi serius saat mereka mengikuti di belakang. Kelompok itu secepat kilat, gunung dan sungai dengan cepat menghilang di belakang mereka, dan dengan bergantung pada hidung dewa muda untuk dikejar, mereka akhirnya berhenti setelah 100 li. Pedang pria kecil itu terbelah, membelah gunung. Aohou, seekor binatang buas melemparkan dirinya keluar. Ia ketakutan dan kesal, karena tetap tidak bisa lari dari bencana ini pada akhirnya. Pada akhirnya, Golden Winged Penguin, White Tiger dan 10 atau lebih spesies itu benar-benar dieksekusi tanpa satu pun yang lolos. Sekarang kami bisa merasa lega. Bersama dengan Putri Negara Api, singa berkepala 9 dan yang lainnya, kami menemui penyergapan. Setelah pertempuran berdarah, kami akhirnya membunuh semua kejahatan ini. Si kecil mengencangkan tinjunya dan menggunakan semua kekuatannya untuk melambai. Saya tidak melakukan apapun. Kalian adalah orang-orang yang membunuh mereka. Huo Linger menekankan fakta bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bukankah kamu menunjukkan kekuatan keilahianmu dan menghapusnya sendirian? Singa berkepala 9 dan yang lainnya tidak yakin. Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Saat ini, ada segunung kecil makanan lezat yang menumpuk. Menontonnya sudah membuatku ngiler, jadi ayo makan dulu. Si kecil berteriak dengan antusias. Putri Negara Api tidak mengatakan apapun. Beberapa individu yang dibatasi di sampingnya berbicara dengan suara rendah. Itu adalah peng sayap emas berdarah campuran, obat langka yang berharga. Anda tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Jika Anda menikmatinya sekarang bersama mereka, meskipun pakar ras peng emas diberitahu nanti, itu akan tetap berharga. Anda tidak akan kalah. Petik 2. Huo Linger menganggukkan kepalanya. Nilai seekor burung dewa berdarah setengah benar-benar sulit untuk dibayangkan, dan dia tidak bisa hanya berdiri di sini dan melihat sekelompok pencinta makanan buas ini menyia-nyiakannya. Setidaknya, dia tahu sedikit metode kuno yang dapat meningkatkan kemanjuran obat esensi darah secara maksimal. Tempat ini sangat tenang dan damai. Ayo pergi dan masak mereka. Petik 2. Sekelompok orang pindah secara bersamaan. Setelah menemukan mata air yang jernih, mereka mulai menguliti dan membersihkan daging. Mereka akan merebus keturunan archaik di sini dan menggunakan esensi ilahi mereka untuk memberi makan dan memperkuat tubuh mereka. Episode ke-152, dengan judul Maju, langsung ke dalam alurnya. Jangan bergerak. Golden Winged Penguin adalah burung dewa berdarah campuran, jadi memakannya seperti ini terlalu boros. Saya tahu metode kuno, jadi setelah kita menemukan beberapa obat yang berharga, kita bisa mengolahnya bersama-sama untuk mengeluarkan efek ilahi. Huo Linger berbicara untuk menghentikan burung merah besar itu dan yang lainnya. Ini adalah daerah pegunungan, dan itu sangat mirip dengan daerah lain dalam reruntuhan sejarah. Kabut hitam juga berlama-lama di sini, membuatnya tampak tertutup dan tenang. Di dalam pegunungan, ada mata air jernih yang menggelegak. Burung merah besar, singa berkepala 9 dan yang lainnya semuanya mencopot bulu burung emas raksasa itu. Tubuh Peng sangat besar,
dan cahaya keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya. Tanpa membicarakan tentang tubuhnya, bahkan sayap yang terpotong lebih dari 10 meter. Itu memancarkan kemegahan ilahi yang cemerlang, dan energi esensi melonjak dan meluap itu cukup untuk mengisi satu penuh. Masih banyak detail tentang rasa. Kelompok keturunan itu tidak sabar, dan tidak ada dari mereka yang mau menunggu terlalu lama. Anda harus memahami bahwa ini adalah keturunan dewa, dan jarang terlihat di dunia ini. Huo Linger memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, secara alami ada banyak detail yang harus kita perhatikan secukupnya. Bersama dengan beberapa metode berharga, kayu abnormal, darah spiritual, dan ramuan lainnya, kekuatan obat yang dapat dipancarkan peng emas ini akan jauh melebihi ekspektasi Anda. Petik 2. Singa berkepala 9 menganggukkan kepalanya. Itu berasal dari latar belakang yang bagus, dan lahir dalam ras raja kuno. Ia secara alami tahu tentang hal-hal ini dan setuju dengan sudut pandangnya. Baiklah, karena itu dapat menunjukkan kekuatan obat sebanyak itu, maka aku juga tidak memiliki keluhan apapun. Burung merah besar berbicara. Meskipun ia juga dari spesies burung, ia masih ingin memakan beberapa gigitan dari Golden Winged Peng. Pada akhirnya, kelompok makhluk semua menganggukkan kepala mereka, memberikan persetujuan mereka terhadap saran Putri Negara Api. Ini adalah dunia archaik kecil. Pasti ada beberapa obat spiritual, dan bahkan lebih banyak kayu spiritual, serangga ilahi, del. Primer obat ini dapat ditemukan, tetapi dengan premis bahwa mereka meninggalkan peninggalan sejarah. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tempat ini, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan benda-benda itu. Kera ganas ini benar-benar spesies yang jarang terlihat. Darah purbakala kaya, dan masih memancarkan cahaya gelap. Petik 2. Tubuhnya sangat besar. Benar-benar jarang didapat, cukup untuk kita makan. Burung merah besar menyeka air liurnya. Dengan suara dong, si kecil mengangkat panci hitamnya dan memukul kepalanya lagi. Kamu benar-benar kejam, memakan spesies humanoid. Jangan masak di depan saya. Petik 2. Burung merah besar itu sangat marah sampai melompat gila. Dengan kebencian yang besar, dikatakan, kamu adalah orang yang kejam, tidak makan humanoid dan hanya makan binatang buas dan burung spiritual. Terlalu kejam. Petik 2. Di samping, singa berkepala 9 sedikit tertekan, karena bahkan dagingnya sendiri pernah dimakan oleh si kecil sebelumnya. Hanya saja, karena malu, ia terlalu malu untuk memberitahu kelompok saudaranya. Halo, saudara Luan, jenis penampilan apa itu? Bagimu aku mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh kali ini. Saat bertarung dengan kelompok keturunan archaik itu, nyawaku sendiri hampir terlempar ke sana. Si kecil melirik ke arah burung raksasa yang terluka parah. Rainbow Luan menatapnya dengan bagian putih matanya. Setelah daging dari sayap dan pahanya dimakan, meskipun karena dialah yang diselamatkan, ketegangan masih belum sepenuhnya terlepas. Berhenti menatap. Anda akan bisa makan sedikit obat daging yang berharga untuk memperbaiki tubuh Anda, kata si kecil. Di tepi mata air yang cerah, individu berjubah di samping Huo Linger saat ini sedang membersihkan seekor burung ganas. Ia memiliki kepala gajah, tetapi selain itu, sisa tubuhnya tidak jauh berbeda dari burung. Bulu-bulu hijau tua yang menutupi tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. Ini adalah burung gajah berbulu giok, dan dianggap sebagai keturunan yang sangat langka. Sayangnya, sepasang gadingnya yang putih bersih hancur, atau itu pasti akan menjadi yang paling spiritual. Seorang individu yang dibatasi sangat menyesal. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu, karena ras yang kuat ini tidak akan pernah meninggalkan tulang simbolis mereka yang berharga saat menghadapi kematian. Di sisi lain, singa berkepala 9,
Flamecrow dan yang lainnya menangani kera kekerasan. Tubuh yang sangat besar ini cukup untuk dimakan oleh kelompok mereka. Si kecil mengutak-atik harta rampasan perangnya sendirian. Dengan ekspresi cemberut dan khawatir, dia penuh dengan penyesalan. Pakaian pertempuran macan putih robek menjadi beberapa bagian, dan gunung magnetik utama bahkan lebih dipecah menjadi lebih dari 10 bagian. Itu tidak berguna bahkan ketika mereka disatukan, dan akibatnya, kekuatannya jatuh. Jangan merasa sangat tidak puas. Kantong langit dan bumi yang Anda peroleh sangat langka, dan merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur macan putih setelah kematiannya. Ini pasti bisa dianggap sebagai perlombaan menjaga harta berharga. Huo Linger memutar matanya ke arah penjilat uang kecil ini. Ketika rampasan perang ini disebutkan, si kecil segera menjadi bahagia. Suasana hatinya sangat bagus saat dia mengeluarkan kantong kulit binatang itu, membaliknya saat dia melihatnya. Ini disempurnakan dan dibuat dari kulit macan putih. Ada semua jenis simbol di atasnya yang kuno dan mengubah dunia, dan tali sutra emas cerah mengikat bukaan kantong. Si kecil dengan rajin menyempurnakannya, dan mulai mencobanya setelah itu. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengumpulkan dan melepaskan objek, perlahan-lahan membiasakan diri dengannya dan memahami cara menggunakannya. Dengan suara honglong, puing-puing mulai berguling. Sebuah batu besar dengan lebih dari 100.000 jin dikumpulkan di dalam kantong tersebut. Cahaya yang menguntungkan naik, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Ini benar-benar harta yang bagus. Si kecil menghela nafas kagum sebelum membalikkan simbol. Semua batu gunung dan pecahannya dituangkan dengan deras. Dia bereksperimen sekali lagi, dan dengan suara hong, asap dan debu di kejauhan membumbung tinggi ke langit. Sebuah gunung pendek naik dari tanah dan langsung dikumpulkan ke dalam kantung langit dan bumi. Banyaknya cahaya warna-warni bersinar di pintu masuk kantong binatang buas, dan ribuan benang warna-warni yang indah meluncur keluar saat menelan semuanya. Sebenarnya tidak ada apapun yang tidak bisa dikumpulkannya. Ayu, anak muda, apa yang kamu lakukan? Burung merah besar itu berteriak ketakutan. Itu tidak tahan dengan gaya dan mulai menyusut. Cahaya warna-warni mengelilingi tubuhnya, dan terbang menuju kantung langit dan bumi sebelum akhirnya menghilang di dalam. Haha, si kecil tertawa keras dan menggunakan benang emas untuk mengikat pintu masuk kantong. Suara yang menyiksa segera terdengar dari dalam kantong. Burung merah besar diisolasi di dalam kantong kulit binatang itu, jadi suaranya kecil saat berkata, "Keluarkan aku." Setelah melepaskan tali sutra emas, uap yang menguntungkan menyembur keluar. Burung merah besar dilepaskan, dan dengan nada bingung dan jengkel, ia berkata, "Kakek ini akan mempertaruhkan semuanya untuk melawanmu." Si kecil segera mengangkat kantong kulit binatang itu. Pada akhirnya, ia kesal, dan setelah memutar pantatnya, ia menuju ke kejauhan menuju kera yang kejam. Berteriak dengan berisik, ia berkata, "Aku akan memakanmu." Api melonjak, singa berkepala 9, Flamecrow, dan yang lainnya mengepung kera kekerasan yang sudah matang dan mulai melahap diri mereka sendiri. Daging ini mengandung energi esensi yang sangat kuat. Mereka semua menderita luka-luka, jadi jenis obat berharga ini adalah jenis suplemen terbaik. Hanya butuh sedikit waktu sebelum Sable, Rainbow Luan, Trierace dan ahli lainnya mulai memancarkan cahaya. Kerangka di dalam tubuh mereka terdengar dengan suara gabeng-gabeng. Tulang yang patah diperbaiki, dan meskipun tidak segera dikembalikan ke kondisi semula, gerakan mereka tidak lagi terhalang. Selain itu, daging mereka menggeliat, dan cahaya warna-warni ilahi bersinar. Semua luka mereka tertutup, dan darah di dalamnya bergemuruh. Hujan cahaya dipancarkan dari seluruh tubuh mereka. Sangat kuat, aku merasa seperti akan menerobos. Sable awalnya memiliki sepasang kaki depannya yang patah,
Tetapi setelah memakan lebih dari 1000 jin dari daging kera kekerasan yang kuat, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Energi ungu naik, dan itu mulai beresonansi dengan kebisingan. Kemurnian darah saya meningkat 1 tingkat, begitu kuat. Singa berkepala 9 juga sangat bahagia. Jejak emas samar darah muncul di dalam tubuhnya, jenis obat daging yang berharga ini sangat bermanfaat untuknya. Setelah mengalami situasi hidup dan mati ini, energi esensi di tubuh mereka hampir habis sepenuhnya. Sekarang setelah mereka menerima jenis pengisian ulang ini, itu hampir membuat mereka semua menerobos. Masing-masing dari mereka seperti matahari kecil saat mereka memancarkan cahaya. Makan. Kera raksasa itu panjangnya 10 meter, dan memiliki sosok yang kuat. Meskipun meninggalkan sejumlah besar obat daging yang berharga, setelah sekelompok keturunan makan sampai mereka bersendawa, tidak ada tulang yang tertinggal. Mereka semua terbaring di tanah, tubuh mereka memancarkan cahaya. Mereka sama sekali tidak ingin pindah. Di sisi lain, si kecil dan Huolinger serta individu yang dibatasi itu jauh lebih baik karena mereka memakan sebagian besar burung iblis. Daging yang berkilau dan transparan memasuki mulut mereka saat aroma lezat tercium. Akhirnya, Huolinger tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia benar-benar tidak bisa makan lagi, terutama dengan pemuda penuh kebencian yang terus-menerus mengingatkannya untuk memastikan menurunkan berat badan. Dengan semua pernyataan tentang bagaimana dadanya terlalu tinggi dan pantatnya terlalu besar, itu membuatnya sangat kesal sehingga dia membalikkan diri dengan marah. Pada akhirnya, bahkan individu yang dibatasi tidak lagi berani makan lagi. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat, pada akhirnya mereka masih belum bisa mencerna begitu banyak obat yang berharga. Memalukan untuk disia-siakan. Setelah si kecil mengucapkan kalimat ini, dia terus memakan dirinya sendiri, membersihkan sisa dari burung emas yang mengilap itu. Dia terus menyempurnakan energi esensinya untuk memajukan dagingnya dengan paksa. Ketika sekelompok orang melihat ini, mereka menjadi sangat tercengang. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat kecil makan begitu banyak? Bahkan singa berkepala 9, Flamecrow dan yang lainnya merasa hati mereka khawatir dan tubuh mereka melompat. Ini benar-benar biadab, dia makan lebih banyak dari mereka, sama sekali tidak proporsional dengan tubuhnya. Tidak heran dia mulai mengeluarkan air liur begitu dia melihat kita, membuat kita harus menyingkir. Jika suatu hari dia menjadi lapar, siapa yang tahu apakah dia akan menelan kita semua sekaligus. Kelompok keturunan Archaik diam-diam menyeka keringat dingin mereka saat mereka dalam hati mengklasifikasikan pemuda manusia itu sebagai iblis prasejarah. Seluruh tubuh si kecil dipenuhi dengan cahaya dan warna. Energi esensi menyembur keluar dari pori-porinya, menyembuhkan semua lukanya. Energi esensinya melonjak seperti tsunami saat membersihkan dagingnya. Itu menembus semua organnya, dan bahkan rambutnya mulai bersinar. Jalan surgawi ke-9 terlalu sulit untuk dibuka. Saat ini, saya masih belum bisa merasakannya. Dia menggaruk kepalanya. Salah satu individu yang dibatasi tidak bisa tidak menghela nafas, berkata, jalan surgawi ke-9 terlalu langka dalam kenyataan, dan hanya ada sedikit yang tercatat dalam teks kuno. Dalam ras manusia kita, bagian surgawi ke-8 sudah langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Anda dapat mulai berpikir untuk maju ke alam kultivasi besar berikutnya. Saya masih bisa menunggu. Aku akan menyerangnya lagi setelah memakan peng yang hebat. Orang kecil itu sangat marah. Melihat dia menggelapkan wajah kecilnya, semua orang di sana terdiam. Anda masih belum puas. Sejak memasuki dunia kecil ini, kultivasi Anda telah melonjak tajam, sebanding dengan apa yang orang lain harus kultivasi dengan pahit selama beberapa tahun. Individu yang dibatasi khususnya merasa sulit untuk menenangkan hati mereka. Saat itu,
Bahkan ketika mereka berlatih dengan susah payah, mereka masih belum mencapai prestasi yang dimiliki anak biadab ini setelah memasuki dunia kecil ini. Mereka ingin menangis hanya dengan memikirkannya, ini benar-benar bibit yang jahat. Apa kalian sudah kenyang? Pria kecil itu menepuk perut bulat kecilnya saat dia bertanya pada semua orang. Penuh. Begitu keturunan ini berbicara, mereka akan memuntahkan energi esensi dan cahaya warna-warni. Oh, kalau begitu aku rasa aku harus makan sendiri. Dia mengambil macan putih dan dengan pedang patah di tangan, suara kaca terdengar. Dia langsung memotong kaki belakangnya, dengan cepat menguliti dan membersihkannya. Kamu menyia-nyiakan banyak hal sembarangan. Beberapa penatua sangat marah sehingga mereka mulai melompat-lompat dalam amarah. Hal-hal ini ditangkap demi makanan. Selain itu, saya tidak makan semuanya, hanya kaki belakang. Itu hanya cukup untuk merebus sepanci sup. Si kecil tidak peduli sedikit pun. Kami akan makan juga. Kelompok keturunan Archaik semuanya bergegas. Ini adalah daging macan putih ah. Bahkan jika mereka tidak bisa makan lagi, mereka masih harus menelannya dengan paksa. Huo Linger sangat marah. Ini terlalu boros. Api menari-nari, dan aroma menyerang hidung semua orang. Setelah 6 jam yang baik, kaki harimau dalam panci hitam itu direbus hingga lunak. Bahkan tulangnya dilelehkan oleh teknik berharga si kecil itu. Jusnya berkilau karena dipenuhi cahaya warna-warni. Begitu mereka mendekat, bayangan harimau putih menerkam. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, namun membawa serta aroma yang kuat. Si kecil membuka mulutnya dan berteriak dengan keras, "Makan, makan." Setelah itu, dia menelannya dalam satu tegukan. Sup tulang harimau selesai dimasak perlahan. Jusnya berkilau dan berkilau, serta sangat kental. Si kecil menyendok sesendok besar dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Dia merasa seolah-olah pori-pori di sekitar tubuhnya sedang ditembus. Hujan cahaya dipancarkan dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia akan melayang dan terbang. Benar-benar enak, tidak kalah dengan kepala singa sama sekali. Dia sangat tergila-gila, jadi kata-kata yang dia ucapkan tidak diartikulasikan. Wajah singa berkepala 9 segera menjadi hijau. Untungnya, sepertinya tidak ada yang mendengarnya dengan jelas. Ini terlalu enak. Si kecil berteriak dan kemudian mulai menyendok dengan panik. Kuah tulang harimau terus-menerus dibunyikan dengan suara gudong-gudong. Sekelompok orang, termasuk Huo Linger, tidak lagi peduli dengan status mereka. Mereka berdesakan ke depan dan memperebutkan sup tulang harimau. Dalam waktu singkat, panci sup benar-benar lenyap. Itu benar-benar selesai. Dan sekelompok orang tampak seolah-olah mereka masih belum selesai saat mereka menatap tubuh macan putih yang tersisa. Hanya si kecil yang benar-benar puas. Dia makan sampai kenyang dan minum semua yang dia inginkan. Akibatnya, dia seperti matahari kecil saat dia memancarkan cahayanya. Kalian semua terlalu biadab. Setelah makan begitu banyak, Anda masih memikirkan lebih banyak. Benar-benar sekelompok pecinta kuliner. Dia memarahi mereka semua, termasuk Huo Linger. Kelompok itu segera menjadi marah. Siapa biadab dan siapa penggila makanan? Anda berani mengatakan ini kepada kami. Hal-hal baik tidak bisa disia-siakan seperti ini. Tunggu sampai kita menemukan obat roh untuk memasaknya perlahan bersama. Mungkin saat itu, kita semua bisa menerobos, kata si kecil. Dia menggunakan Heaven and Earth Patch untuk mengumpulkan Golden Winged Fang, White Tiger, dan keturunan lainnya. Setelah menggunakan tali sutra emas untuk mengikat kantong, dia menggantungnya di tubuhnya. Ini benar-benar nyaman. Di masa depan, saya akan menangkap lebih banyak hewan buas yang ingin memakan saya. Petik 2. Sekelompok orang memutar mata. Ini akan baik-baik saja selama Anda tidak ingin memakan makhluk lain. Siapa yang berani memakanmu?
Heaven and Earth Patch sepertinya bisa menyimpan sesuatu tanpa membiarkannya membusuk. Dengan banyaknya spesies archaik, saya ingin membawanya kembali ke desa batu untuk kakek kepala, Paman Linhu, Dazuang, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya. Setelah membiarkan setiap penduduk desa memakan keturunan archaik, sangat mungkin mereka semua bisa membuat terobosan dengan cepat. Pria kecil itu mengusap perut bulat kecilnya, dan dengan senyum manis di wajahnya, dia memasuki negeri impian. Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata. Pemuda yang lembut, imut, dan cantik yang bahkan membuat para gadis cemburu ini sebenarnya tersenyum cemerlang dalam tidurnya. Menjadi begitu damai, benar-benar sulit untuk membayangkan mengapa dia begitu buas setelah bangun. Sable, Flamecrow, dan beberapa makhluk lainnya berhasil menerobos. Setelah meminum sop macan, mereka akhirnya berhasil menembus belenggu. Energi esensi mereka berkobar di sekitar tubuh mereka, memajukan lapisan lain, itu menciptakan sedikit aktivitas. Baru setelah sekian lama daerah ini menjadi damai kembali. Saat itu sudah larut malam, dan semua makhluk tidur sangat nyenyak. Keesokan harinya, tubuh archaik Golden Crow bangkit dari cakrawala. Setelah berubah menjadi matahari, itu bersinar dari atas kabut reruntuhan sejarah, menyebarkan cahaya kabur. Ayo pergi. Demi pengobatan roh, mengumpulkan resep, serta memakan peng bersayap emas, mari kita pergi ke negeri pengobatan spiritual itu. Orang kecil itu penuh dengan emosi saat dia berbicara. Sekelompok orang menggerakkan mulut mereka, tetapi tidak ada satu pun yang tersisa. Itu karena mereka semua memikirkan tentang obat langka yang berharga itu. Wilayah dunia kecil ini memiliki banyak area khusus, seperti tanah jatuh orang suci, area tulang surga terlarang, peninggalan artefak berharga, dan lainnya. Berbagai jenius yang masuk tersebar di mana-mana. Anda ingin menemukan Immortal Divine Spring. Ketika kelompok itu mendengar apa yang ingin dilakukan oleh si kecil, mereka semua terkejut. Ada desas-desus bahwa dunia kecil ini benar-benar memiliki mata air abadi, tetapi daerah itu sangat berbahaya, dan sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang dapat menerima manfaatnya. Mata air abadi terletak di dalam 100 Graceland. Ada stadion misterius di sana, dan melalui teknik belenggu yang berharga, stadion ini dapat dengan mudah menghancurkan tubuh fisik makhluk. Biasanya, tidak ada yang berani masuk, kata Huo Linger. The 100 Graceland adalah bidang pengobatan roh dari dunia archaik kecil ini. Obat roh tumbuh dalam jumlah yang banyak di dalam, dan banyak di antaranya adalah benda langka dan berharga. Bahkan dikabarkan bahwa ada kemungkinan bahkan obat ilahi tumbuh di sana. Bukankah kalian ingin mencoba sedikit emas yang direbus dengan jamur? Sekarang kita memiliki peng sayap emas, di mana kita mendapatkan jamur. Tentu saja kita harus memasuki 100 Graceland, kata si kecil. Kelompok itu bersatu. Daerah itu pasti adalah tanah iblis dengan bekas luka darah. Di masa lalu, itu selalu menjadi tempat di mana seseorang masuk tetapi tidak pernah keluar. Pergi ke sana untuk memilih obat roh kemungkinan besar sama dengan mengirimkan hidup Anda. Kami bisa membantumu, tapi hanya bisa di luar. Kami tidak ingin memasuki tanah iblis itu. Singa berkepala 9 mengatakan hal-hal dengan datar. Si kecil melihat yang lain semua mengungkapkan ekspresi serius. Tidak mau memasuki 100 Graceland, dia berbicara pada dirinya sendiri dengan curiga. Mungkinkah aku ditipu oleh kentut tua paviliun pengawas surga? Dari ekspresi orang-orang ini, dia tahu bahwa tempat itu pasti tanah terlarang. Tanpa tingkat kekuatan tertentu dalam daging seseorang, seseorang tidak bisa masuk. Sepanjang waktu, hanya pemuda archaik berdarah murni yang berani masuk untuk mencari surga yang menantang kesempatan. Itu adalah individu terbatas di samping Huo Linger yang berbicara. Rambut individu itu benar-benar putih,
dan dia mengatakan hal-hal seolah-olah fakta ini tidak dibesar-besarkan sedikit pun. Apa? Mata si kecil langsung berbinar. Kegelapan sebelumnya segera tersapu, dan dia menjadi sangat bersemangat saat dia berkata, "Aku bisa bertemu dengan binatang buas archaik yang muda di sana. Itu sempurna." Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata. Makhluk lain melakukan semua yang mereka bisa untuk menghindarinya, namun dia menarik, berani langsung mengambil kesempatan untuk masuk. Mata besar sang putri negara api berkedip. Mereka tampak sangat cerdik saat dia berkata dengan suara kecil, "Anak kecil ini adalah manusia binatang buas berdarah murni sendiri, tidak kalah dengan burung dan binatang suci berdarah murni sama sekali." Setelah masuk, tidak mudah untuk mengatakan siapa yang akan makan siapa. Petik 2. Setelah burung merah besar mendengar apa yang dikatakan, matanya segera menampakkan kilau tipuan. Ia langsung melompat ke atas, menggunakan kedua sayapnya untuk memeluk lengan si kecil, berkata, "Bahwa sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Agar aku mengajakmu?" Tanya si kecil. Tidak mungkin. Burung merah besar itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya, berkata, "Jika aku masuk ke dalam, aku pasti akan dimakan oleh binatang buas berdarah murni itu. Bawa pot saya bersamamu. Dengan keganasan Anda pasti bisa memakan binatang buas archaik muda. Saya tidak akan meminta yang lain, hanya saja ketika waktunya tiba, sudah cukup jika Anda hanya membawa kembali sedikit kuah sup." Petik 2. Sial. Si kecil mengangkat panci hitamnya dan langsung membantingnya ke belakang kepalanya. Kakek ini akan menahan dirinya sendiri. Burung merah besar ingin mengatakan bahwa ia akan mempertaruhkan semuanya, tetapi setelah menyadari betapa tidak realistisnya itu, ia meludahkan kata-kata itu dengan marah. Setelah meninggalkan reruntuhan bersejarah, matahari dunia kecil menerangi segalanya. Bunga dan tanamannya cemerlang, dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit, semuanya penuh dengan vitalitas. Kelompok mereka berjalan menuju Hundred Graceland. Dengan banyaknya individu kuat yang berjalan bersama, itu secara langsung membuat takut banyak makhluk di sepanjang jalan untuk melarikan diri. Tentu saja, ada juga beberapa makhluk kuat yang memiliki keinginan yang mendambakan. Mereka menatap mereka, dan ingin bergerak beberapa kali. Si kecil tidak mau kalah, dan meraung ke arah mata yang menakutkan di kegelapan. Suaranya seperti guntur, dan pada akhirnya, makhluk di dalam hutan mundur. "Apa itu tadi? Mengapa saya merasa sedikit takut?" Mereka kaget. "Mengapa saya merasa sedikit senang memiliki anak buas di sisi saya? Saya merasa jika bukan karena dia, saya akan menjadi makanan setelah menghadapi makhluk kuat itu." Kulit kepala burung merah besar itu terasa mati rasa saat berbicara. "Mereka seharusnya bukan makhluk berdarah murni, kan?" Huo Linger mengerutkan kening. Mereka sudah mendekati Hundred Graceland, dan mereka merasakan kehadiran beberapa orang lain yang persis seperti ini. Si kecil berhati-hati saat menghadapi makhluk berdarah murni ini. Ia tak berani bertindak sembarangan, karena meski ingin menangkapnya, ia tetap harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Mereka akhirnya mendekati Hundred Graceland, dan dari jarak yang cukup jauh, mereka sudah bisa melihat uap yang menguntungkan naik dari wilayah itu. Semua jenis tumbuhan memancarkan cahaya. Itu adalah tanah pengobatan spiritual dengan semua jenis pancaran ilahi yang menyelimutinya. Ada semua jenis cahaya cemerlang dan warna cerah, dan energi esensi melonjak. Bahkan tumbuhan obat biasa yang tumbuh di sana akan menjadi berkilau dan tembus cahaya sebagai hasil dari kepadatan esensi spiritual yang luar biasa. "Milikku, milikku, semuanya milikku." Semua orang tidak bisa berkata-kata. Bocah itu berubah menjadi pelit kecil. Matanya berbinar dengan bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya saat dia menyeka air liurnya.
Episode ke-153, dengan judul Taman Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Meski mereka masih terpisah jauh, mereka sudah bisa merasakan aura divine itu. Daerah itu padat vegetasi, dan pohon-pohonnya sangat tinggi. Hutan pegunungan itu menghijau. Mereka mengamati pemandangan dari posisi tinggi. Uap pekat naik, dan kabut berwarna cerah beredar. The Hundred Grassland sangat menguntungkan dan damai, seolah-olah itu adalah tanah yang murni. Kaca. Suara aneh dipancarkan dari dalam wilayah pegunungan, membuat rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasakan gelombang niat membunuh sedingin es, seolah angin musim gugur baru saja menyapu. Makhluk apa itu? Seseorang yang dibatasi menjadi bingung. Mata semua orang berkedip-kedip saat mereka menyaksikan. Dari dalam hutan primitif, ada makhluk jahat yang saat ini menatap mereka dengan mata dingin yang dalam. Penampilannya sangat mengerikan. Itu memiliki 3 kepala. Yang di tengah masih agak normal, dengan rambut berwarna darah tersebar di punggungnya. Yang di sebelah kiri sebenarnya adalah kepala peng dengan bulu emas cemerlang. Di sebelah kanan adalah kepala iblis, dan itu ditutupi sisik hitam pekat saat memancarkan cahaya gelap. Tingginya 5 meter, dan sosoknya kokoh. Kedua tangannya berlumuran darah, karena di cakarnya ada keturunan archaik yang kuat. Itu terkoyak hidup-hidup, dan darah segar menetes dengan suara di dada. Pada saat itu, tidak satupun dari mereka dapat mengenali makhluk menakutkan itu, tetapi mereka dapat mengenali spesies archaik yang telah dicabiknya. Itu adalah macan tutul sisik giok, dan meskipun sangat kuat, ia masih bisa membunuh seperti ini. Kaca. Makhluk ini membawa niat yang sangat tidak menyenangkan di matanya. Setelah merobek jade Scarlet Leopard, ia langsung melemparkannya ke dalam mulutnya untuk mengunyah dan menelan. Darah segar mengalir, terus-menerus mengalir ke bawah. Bisa dikatakan itu sangat biadab. Makhluk yang kuat biasanya akan lebih berhati-hati saat makan, dan biasanya memasak makanan mereka dengan cermat. Hanya beberapa ras kuat yang masih makan dan menelan makhluk hidup seperti ini. Semakin mereka seperti ini, semakin menakutkan mereka, karena ini mewakili ketidaktahuan mereka. Bahkan setelah menjadi begitu kejam dan tidak masuk akal, kekuatan mereka masih sangat kuat menantang surga. How, ia dengan cepat melahap jade Scarlet Leopard, dan lebih dari setengahnya menghilang dalam sekejap mata. Itu melemparkan tulang putih berdarah ke tanah dan meraung ke arah kelompok dengan suara seperti guntur. Hong, pohon-pohon kuno di dekatnya semuanya meledak, dan banyak batu terlempar ke udara. Ekspresi semua orang berubah, karena makhluk ini terlalu kuat. Hanya gelombang suaranya saja sudah begitu kuat. Aku benci orang yang menggangguku saat aku menikmati makananku. Itu adalah kepala manusia tengah yang berbicara. Kepalanya yang berambut merah tua menari-nari, dan cahaya berdarah berkedip di matanya. Setelah itu, dia langsung menjatuhkan dirinya. Niat membunuh yang melonjak meluap ke surga, memenuhi udara dengan kabut hitam. Seseorang yang dibatasi di samping Huo Linger mulai bergerak. Dengan pedang tulang biru di tangan, dia menebas keluar, mengungkapkan keahliannya. Pedang Qi melesat lebih dari 10 meter, menyapu dengan kekuatan yang mengubah pohon-pohon kuno dan ribuan batu besar menjadi beberapa bagian. Namun, kecepatan makhluk itu terlalu cepat, dan kekuatannya bahkan lebih tak tertandingi. Itu tiba hanya setelah sekejap mata, dan dengan suara dang, itu menjulurkan cakar tajam dan mengenai bilah tulang. Bilahnya meledak, dan dengan air mata yang keras, suara kaca terdengar. Lengan kecil individu yang dibatasi itu dipisahkan dari tubuhnya, dan darah segera mengalir keluar dengan suara puh. Kecepatannya hampir mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Terlebih lagi, itu sangat berani. Di depan banyak orang, itu langsung menerkam, terlalu cepat dan keras. Makhluk ini sangat kejam dan tangguh.
Individu yang dibatasi awalnya sudah sangat kuat, tetapi dengan sedikit kecerobohan, itu menderita konsekuensi yang sangat besar. Itu tidak mengantisipasi bahwa pihak lain akan begitu agresif dan berani, benar-benar bergegas ke kelompok mereka untuk melakukan pembantaian. Semua orang kaget. Beberapa orang yang dibatasi di samping Huo Linger terkejut, dengan marah pindah bersama. Namun, makhluk itu datang dan pergi seperti angin. Itu langsung menembus pengepungan mereka, dan sambil berdiri tidak jauh, itu menatap mereka dengan tatapan yang dalam dan dingin. "Kalian semua mundur." Pria kecil itu berteriak dan terbang. Dia merasa seolah-olah pihak lawan hanya menatapnya, karena merasa bahwa dia lebih mengancam daripada yang lain. Mata makhluk berkepala 3 itu sedingin es. Itu juga bergegas maju untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Peng! Si kecil menggunakan dagingnya untuk bertukar pukulan kuat dengannya. Simbol-simbol itu seperti api yang menyala, dan saat mereka dengan cepat menjalin, area ini bergemuruh, menyebabkan asap dan debu yang luas berceceran. Semua pohon kuno tumbang, dan retakan hitam besar lebih dari 2/3 meter telah dibuat. Itu sangat menakutkan, dan saat batu-batu besar meluncur tinggi ke langit, semua orang menyingkir saat mereka mundur. "Ho!" Makhluk itu berteriak, dan suaranya seperti guntur, mengguncang telinga hingga berdering dengan suara weng-weng. Bahkan sulit untuk berdiri dengan benar. Ia mulai bertarung sengit dalam jarak dekat dengan si kecil. Simbol-simbol berkembang, dan area itu dipenuhi dengan kemegahan yang berharga. Aura iblis meluap ke surga. Kedua individu itu berubah menjadi 2 matahari kecil saat mereka memancarkan cahaya yang cemerlang. Mereka terus-menerus bertukar serangan dengan metode berharga yang mengejutkan. Itu menenggelamkan daerah ini, membuat batu-batu besar yang lebih dari beberapa puluh ribu jin berguling-guling. Satu demi satu, mereka terbang ke langit sebelum segera hancur. Terlalu buas. Jenis ras apa ini? Mengapa sekuat ini? Sabel merasa ngeri. Aku ingat, ini harus menjadi garis keturunan dari ras roh. Ia memiliki darah raja, dan sangat kuat, kata singa berkepala 9. Benar, itu milik ras roh, dan merupakan keturunan dari garis keturunan raja kuno terkuat. Huo Linger menganggukkan kepalanya. Mata besarnya memancarkan cahaya. Darah roh sangat berharga, karena dapat membantu pemahaman seseorang di Dao. Ketika si kecil baru saja memasuki dunia kecil ini, dia membunuh seorang ahli ras roh yang tubuhnya benar-benar berkedip dengan cahaya perak. Menggunakan darah rohnya, dia menukarnya dengan putri negara api dengan hati ungu. Semua orang gemetar ketakutan. Makhluk ini benar-benar kuat, namun pada saat yang sama, itu sangat berharga. Menggunakan darah roh di tubuhnya, esensi seseorang pasti akan menjadi lebih murni. Puh! Tinju si kecil menabrak bahu makhluk itu, dan suara patah tulang terdengar di tempat saat darah memercik. Ini jelas merupakan jenius tingkat puncak dari ras roh, dan itu kuat dan menakutkan. Namun, itu masih menerima cedera serius, dan bukan tandingan anak buas ini. Ia berbalik dan segera melarikan diri, hanya meninggalkan bayangan sisa. "Kemana kamu pergi? Tinggalkan darah roh!" Si kecil berteriak sebelum mengejarnya dari dekat. Puh! Dia dengan kuat meraih lengan kecil jenius keturunan Raja Ras Roh dan ingin menundukkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat berjuang, lengan makhluk berkepala 3 itu patah. Darah segar menyembur keluar, dan itu keluar secepat mungkin. Itu meninggalkan lengannya dan memasuki hutan. Kekejaman dan keteguhannya bisa dilihat, karena alisnya bahkan tidak bergerak. Setelah melihat ini, si kecil membuang lengan kecil itu dan menggunakan segalanya untuk mengejarnya. Ahli ras roh ini sangat berbahaya, dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Dia mengeluarkan pedang yang patah itu dan ingin mencabutnya. Tiba-tiba, ahli ras roh itu tiba-tiba melompat,
memasuki tanah suci yang tertutup kabut sebelum menghilang. Itu memasuki Hundred Graceland. Jangan gunakan simbol atau artefak berharga apapun, karena akan menjadi tidak berguna. Ada domain gila di sana. Huo Linger berbicara. Hati setiap orang bergetar, daerah ini berbahaya. Mereka baru saja tiba, namun mereka sudah bertemu dengan ras roh jenius yang begitu kuat. Elder Wu, kamu baik-baik saja. Huo Linger menunjukkan perhatiannya. Salah satu tetua mengerutkan alisnya. Untungnya, lengan yang hilang itu tidak hancur dan direbut oleh si kecil. Selain itu, dia bahkan merobek lengan jenius ras roh itu. Yang muda benar-benar perlu dihormati bahkan jika mereka tidak berpengalaman, orang yang lebih tua mendesah. Seorang ahli dari generasi muda jenius bahkan membuatnya merasa terintimidasi. Dia menyambungkan kembali lengannya yang patah, dan setelah menggunakan beberapa obat roh, tidak ada masalah lagi, dan akan tumbuh dengan baik. Wilayah ini sangat menakutkan. Kita perlu berhati-hati, karena mereka yang bergegas menuju Hundred Graceland semuanya ahli terbaik. Kata Rainbow Luan. Kenyataannya, memang seperti ini. Semua yang datang ke daerah ini adalah ahli yang kuat, dan bahkan ada beberapa binatang buas archaik berdarah murni muda. Sifat spiritual lengan ini terlalu kuat. Ia memiliki aura darah roh, dan dapat dipadatkan. Seseorang yang dibatasi di samping mengungkapkan ekspresi terkejut. Lengan yang patah itu memancarkan cahaya, dan saat uap yang menguntungkan melingkari, bau darah yang pekat memenuhi udara. Ho, di dalam hutan, raungan kejam terdengar. Ada makhluk menakutkan yang bertarung dengan sengit, dan banyak pohon kuno yang patah di sana. Puncak gunung runtuh, dan pemandangannya menakutkan. Apakah ini konfrontasi dengan kekuatan fisik murni? Itu terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka tidak berdarah murni, mereka masih sangat dekat. Ekspresi semua orang berubah. Si kecil mengungkapkan ekspresi serius saat dia berkata, "Kalian semua pergi dulu. Jangan lebih dekat ke Hundred Graceland." Petik 2. Saat memasuki tanah suci, simbol dan artefak berharga menjadi tidak berguna. Tidak peduli seberapa tinggi ranah kultivasi individu yang dibatasi itu. Sangat mungkin bagi binatang ganas archaik muda untuk berkeliaran di sini. Semua orang mengangguk. Daerah ini adalah tanah perebutan kekuasaan di antara yang kuat secara fisik. Makhluk biasa tidak punya cara untuk masuk. Itu seperti area tulang surga terlarang. Hanya saja pencapaian Anda dalam simbol harus sangat mendalam sebelum Anda dapat menemui takdir surgawi yang memungkinkan Anda untuk mencari tulang surga. Jika tidak, mereka yang masuk akan terpelintir oleh simbol misterius. Huo Linger, singa berkepala 9, dan yang lainnya semuanya sangat menentukan. Mereka segera pergi setelah memberitahu si kecil di mana mereka akan bertemu sesudahnya. Wuh, teriakan burung iblis terdengar dari kejauhan, dan itu hampir terdengar seperti tangisan hantu. Ini adalah makhluk asli dari dunia archaik kecil ini, namun, setiap kali burung jahat ini muncul, tanah pasti akan berdarah karena tragedi. Si kecil maju dan tiba di depan Hundred Graceland. Tanah dipenuhi dengan cahaya cemerlang dan warna-warna cerah. Dan saat dia melihat ke dalam, dia melihat semua jenis tumbuhan. Ada aroma yang kaya dan manis yang menembus lubang hidungnya. Tempat ini tampak seperti alam mimpi fantasi, dan semuanya terasa sangat tidak nyata. Biarpun itu hanya rumput dan pepohonan biasa, setelah tumbuh di sini, mereka semua menjadi cerah dan bersinar saat memancarkan cahaya warna-warni. Menurut legenda, tanah suci ini didirikan oleh para orang suci, dan bumi ilahi ini dihamburkan oleh mereka. Sepertinya itu bukan hanya sebuah cerita, kata si kecil pada dirinya sendiri. Dia mulai melangkah masuk. Begitu dia masuk, dia merasakan tubuhnya gemetar, seolah-olah ada semacam tekanan. Daerah ini memiliki kekuatan yang aneh,
seolah-olah ruang itu sendiri terdistorsi. Benar-benar domain yang menakutkan. Namun, dia bingung. Mengapa tekanan ini tidak mempengaruhi vegetasi? Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan merasakan tekanan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya saat dia bergerak maju, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara gabeng-gabeng. Si kecil menarik napas dalam. Tubuhnya berkilau, dan tulangnya yang berharga memancarkan cahaya. Setelah itu, semuanya kembali damai. Tubuhnya benar-benar stabil, dan setiap langkah membawa kekuatan yang kuat. Kecepatannya menjadi semakin cepat saat dia berjalan menuju interior. Ini masih batas luar, dan wilayahnya tidak terlalu menakutkan. Di jantung daerah ini adalah tempat yang paling mematikan, dan mata air ilahi abadi terletak tepat di sana. Di kejauhan, bayangan melintas sebelum menghilang. Tanah yang dilewatinya mengeluarkan suara dong-dong. Aura itu mencengangkan, dan itu menyebabkan batu-batu besar yang diinjaknya retak. Bifang, si kecil kagum. Itu adalah burung dewa hijau yang dihiasi dengan garis-garis merah. Lampu warna-warni berkedip di sekitarnya, membuatnya tampak sangat mistis. Dia melihatnya sebelumnya, dan beberapa orang berspekulasi bahwa itu kemungkinan besar adalah burung dewa berdarah murni. Tiba-tiba, pohon anggur ungu melilit lengan si kecil seperti ular berbisa. Sengatan berbisa muncul di permukaannya saat mencoba menembus ke dalam tubuhnya. Ini adalah obat roh di dalam tanah dewa. Itu secara tak terduga memperoleh kecerdasan, dan mengembangkan kebijaksanaan spiritual, itu meluncurkan serangan pembunuhan dengan sendirinya. Pria kecil itu menguatkan lengannya dan kemudian menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskannya. Pohon anggur ungu menjerit, seolah-olah roh jahat sedang menangis dan menangis, itu sangat menakutkan. Ampuni aku tidak akan melakukannya lagi. Penampilannya seperti naga banjir ungu. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan tubuhnya berkilau dan penuh spiritualitas saat berakar di dalam lapisan bebatuan. Si kecil kagum. Dia merobeknya dari lengannya dan melemparkannya ke tanah sebelum mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, dia merasakan angin bertiup ke arah belakang kepalanya. Tangkai lain dari sulur ungu melesat keluar. Itu seperti tombak pertempuran ungu yang menembus ke bagian belakang kepalanya. Reaksi si kecil itu cepat, meraihnya segera setelah itu menutupi rambutnya. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dengan sentakan dari kedua lengannya, itu langsung terkoyak. Pohon anggur ungu melolong dalam kesedihan. Segera setelah itu ditarik ke akarnya dan benar-benar robek. Jangan bunuh aku. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Di sampingnya, pohon tua membuka mulutnya. Itu sedikit gemetar. Ini benar-benar aneh, kekacauan acak macam apa yang ditanam di tanah ini. Si kecil penasaran, karena ada banyak tumbuhan yang benar-benar bisa berbicara di sini. Dia terus melangkah maju. Dia dengan santai menendang, tapi itu memancing teriakan keras. Itu adalah batu yang meringis kesakitan saat berteriak dengan suara ao-ao, "Anak buas, aku hanya batu, jangan makan aku." Bahkan batu besar pun bisa membuka mulutnya dan berbicara. Mungkinkah Anda adalah roh penjaga, dan ada darah berharga yang tersimpan di dalam diri Anda? Mata si kecil memancarkan cahaya. Dia berjongkok dan mengangkatnya. Saya tidak memiliki darah yang berharga. Ini murni karena saya tinggal di taman dewa ini dan memanfaatkan debu bunga dewa spiritual. Hasilnya, saya mengembangkan kecerdasan dan kemampuan untuk berbicara. Batu itu ketakutan saat berbicara. Bunga spiritual, benda apa itu? Itu sejenis obat suci. Anda harus segera mencarinya, karena beberapa makhluk berdarah murni telah masuk. Jika Anda terlambat, Anda mungkin berakhir dengan tangan kosong. Batu itu ketakutan,
dan takut pada orang kecil yang memakannya. Dengan suara dong, si kecil memukulnya. Kemudian, dia membawanya di telapak tangannya dan dengan cepat bergerak maju. Anda akan menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di Taman Ilahi ini. Episode ke-154, dengan judul Bidang Kedokteran. Langsung ke dalam alurnya. Dengan lembut, aku akan diremas hingga berkeping-keping. Jangan gunakan terlalu banyak kekuatan, segala sesuatu yang harus dikatakan aku sudah katakan. Aku hanyalah batu bodoh biasa yang memperoleh kemampuan untuk berbicara setelah diubah oleh bunga spiritual. Dulu, saya bingung dan cuek, jadi saya benar-benar tidak tahu sejarah Taman Ilahi. Petik 2. Batu seukuran kepala manusia itu meringis kesakitan. Ia berteriak dengan keras, karena rasanya agak tidak aman di tangan anak buas itu, seolah-olah akan pecah kapan saja. Itu hanya satu bunga, bagaimana bisa memiliki efek yang begitu hebat dan ajaib? Si kecil ragu-ragu. Tentu saja, itu adalah obat suci ya. Jarang terlihat di dunia ini, dan setiap tangkai harta karun tanah ini memiliki kekuatan obat yang mengejutkan dunia. Ia dikenal sebagai bunga ilahi spiritual, dan secara alami dapat mengubah benda mati dan memberinya pengetahuan spiritual tingkat dasar. Batuan ini benar-benar memiliki mulut dan sepasang mata. Itu juga bisa bergerak dengan suara kaca-kaca. Saat ini, dia mengerutkan kening dan khawatir, dan berharap agar si kecil melepaskannya. Jadi seperti itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa obat suci itu akan begitu kuat. Tepatnya berapa batang obat suci yang ada di dalam taman pengobatan roh ini? Petik 2. Berapa batang? Untuk gunung ilahi archaik sejati memiliki satu tangkai sudah cukup bagus. Di daerah itu, sangat mungkin bahwa taoti dan binatang buas archaik lainnya menempatinya, sehingga hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendekat. Tidak ada dewa atau iblis yang menjaga daerah ini, dan bahkan jika hanya ada satu batang obat suci, itu masih dianggap menantang surga. Tentu saja, mungkin juga karena kurangnya pengetahuan saya. Bagaimanapun, taman itu sangat besar, dan saya pernah mendengar di masa lalu bahwa memang ada 2 atau 3 batang obat suci. Hanya, itu tidak muncul selama bertahun-tahun, dan mungkin telah melarikan diri dari dunia kecil ini. Petik 2. Selama batuan ini dipertanyakan, selalu akan memberikan jawaban. Selain itu, bahkan akan mengatakan lebih banyak, dan sangat kooperatif. Dari kata-katamu, sepertinya bunga ilahi spiritual adalah sesuatu yang memasuki bidang pengobatan roh nanti. Si kecil penasaran, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa batu ini sepertinya mengetahui terlalu banyak hal. Batu itu berkata, lebih tepat dikatakan bahwa ia kemudian lahir di sini. Saya mendengar pohon tua itu mengatakan bahwa obat ilahi pada awalnya adalah sebatang obat langka yang berharga. Setelah memasuki musim semi ilahi abadi, ia menerima sejumlah besar esensi. Pada akhirnya, itu menerobos dan berubah menjadi sejenis bunga ilahi spiritual, menjadi obat suci yang paling berharga. Petik 2. Si kecil melebarkan matanya di tempat. Menggunakan beberapa kekuatan saat dia mengguncang batu, dia berkata, katakan padaku dengan cepat, di mana mata air abadi. Berhentilah gemetar, aku akan melepaskan diri dari semua getaran itu. Mata air abadi tepat di jantung bidang pengobatan roh. Cari saja sendiri, karena aku belum pernah ke sana sebelumnya. Petik 2. Batu kecil, jika kamu berani menipuku, aku akan menjagamu saat aku kembali. Si kecil bermain-main dengan batu di tangannya dan terus menggunakan kekuatannya, namun, dia menyadari bahwa meskipun batu itu berteriak dengan suara wawah, sebenarnya batu itu agak padat. Siapa yang berani mengintipku? Si kecil bergumam pelan, dan tanpa bersuara, dia melempar batu nakal itu keluar. Pada akhirnya, 2 suara "ah" terdengar bersamaan.
Satu secara alami berasal dari batu kecil, dan yang lainnya berasal dari seorang jenius yang kuat. Itu pecah di dahi, menyebabkan darah menyembur keluar. Kapan saya memprovokasi Anda? Mengapa Anda menyerang saya? Itu adalah makhluk aneh dengan kepala burung dan tubuh manusia. Di punggungnya ada sepasang sayap, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya ungu. Ia menjadi marah, dan lepuh besar tumbuh di atas kepalanya. Benar-benar kokoh. Orang kecil itu bergumam. Tentu saja, yang dia bicarakan adalah batu itu. Setelah menabrak tubuh spesies archaik yang sangat kuat itu sebenarnya tidak terbuka. Namun, ketika telinga makhluk itu menangkap kata-kata itu, dia menjadi sangat kesal. Rasanya seolah-olah dia sedang mengejeknya, dan segera melolong sebelum bergegas ke depan. Itu berasal dari ras bulu, dan meskipun itu hanya bagian dari garis keturunan bercabang, itu mengalami variasi, melebihi garis keturunan ras raja. Kekuatannya sangat besar, dan dengan kepakan sayapnya, seolah-olah petir menyambar. Aku tidak sedang membicarakanmu, aku berbicara tentang betapa kerasnya batu itu, si kecil menjelaskan. Sedikit omong kosong. Pakar perlombaan bulu mengungkapkan kekuatannya. Burung itu membuka mulutnya untuk melepaskan petir, namun ia lupa bahwa ini adalah taman dewa, jadi tidak ada yang keluar. Dengan suara honglong, ia beradaptasi dengan cepat, dan sebuah sayap menebas. Itu seperti bilah surga berwarna ungu, dan dengan angin astral yang menakutkan, bahkan membelah tanah. Dang! Pria kecil itu secara pasif menjaga, dan lengannya melindungi tubuhnya saat dia berkata, "Aku tidak sengaja menyinggung perasaanmu." Bagaimana ahli perlombaan bulu bisa mempercayainya? Ia tertawa dingin dan berkata, "Saya lapar, jadi jika Anda memiliki niat baik, minta maaf dengan daging Anda. Ini bertindak melawanku dengan paksa, tapi kenapa ini humanoid lain?" Pria kecil itu mendesah. Pertempuran meletus, dan kali ini, dia tidak lagi menahan apapun. Telapak tangan dan jari seperti roda yang terus-menerus menyerang keluar. Setelah 10 bergerak, langit dipenuhi dengan bulu-bulu ungu yang beterbangan. Ahli perlombaan bulu berteriak dengan keras, dan sepasang bulunya benar-benar telanjang. Semua bulunya telah dicabut bersih, memperlihatkan tubuh telanjangnya. Penampilannya sangat menyedihkan. Ia berbalik dan lari. Jika ini terus berlanjut, semua bulunya benar-benar akan tercabut bersih, dan benar-benar akan berakhir di pot. Benar-benar tidak ingin dimakan oleh manusia muda. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Si kecil marah dan menyesal karena tidak bisa memakannya. Batu di tanah berguling dengan tenang, ingin melarikan diri. Akhirnya langsung terinjak oleh si kecil dan dipungut setelahnya. Menurutku, kamu sepertinya tahan lama. Aku tidak bisa menggunakan artefak berharga di sini, jadi aku akan meminjammu untuk saat ini. Petik 2. Batu nakal itu berteriak dengan sedih. Taman dewa ini sangat besar, dan mengalir dengan cahaya dan warna. Pada awalnya, hanya beberapa artefak berharga yang tersebar dapat dilihat, tetapi setelah memasuki bagian dalam bidang pengobatan, semuanya akhirnya berubah. Aroma yang luar biasa, aroma yang kaya tercium, dan seolah-olah lautan esensi spiritual muncul di depannya. Itu sangat cemerlang dan mempesona saat cahayanya menyebar. Itu adalah bidang pengobatan archaik sejati. Sekarang, bahkan ada hal-hal spiritual yang bertumbuh. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun berlalu, dan banyak dari mereka sudah meninggal karena usia, berubah menjadi lumpur. Setelah itu, benih mereka akan bertunas dan kehidupan baru akan tumbuh. Esensi spiritual melonjak dan berubah menjadi lautan besar. Itu mengejutkan, dan bahkan kebun obat kaisar manusia tidak memiliki obat berharga sebanyak ini. Cahaya yang berkobar mekar, dan kabut tebal naik saat uap yang menguntungkan menyelimuti area ini.
Saya merasa sangat diberkati, seolah-olah saya tiba di dunia dongeng. Orang kecil itu benar-benar tercengang. Ada begitu banyak obat roh, satu tangkai demi tangkai. Hanya ada sekitar 10 meter di antara mereka dengan rumput aneh yang mengeluarkan aroma di antara mereka. Anda harus memahami bahwa gunung spiritual hanya dapat menumbuhkan satu tangkai obat roh. Ada begitu banyak di sini, dan bidang pengobatannya sangat luas. Ada banyak sekali pengobatan kuno yang berkilau dan cerah. Ada aroma obat yang kaya, membuat orang tergila-gila. Si kecil melangkah maju dan dengan cepat bergegas keluar. Tiba-tiba, ketika dia semakin dekat, dewa domain itu mungkin langsung meningkat setidaknya 10 kali lipat. Itu membuat seluruh tubuhnya benar-benar kaku, dan suara sambungan retak sekali lagi terdengar. Tubuhnya menahan tekanan yang sangat besar. Jika seorang ahli biasa datang ke sini, mereka pasti akan meledak. Ruang di sini hampir terdistorsi, dan memiliki kekuatan aneh dan menakutkan yang beredar. Sangat kuat, ini pasti mencegah orang menginjak obat. Si kecil berbicara dengan lembut. Dia mengalami tekanan yang luar biasa saat dia bergerak maju, tetapi itu masih belum cukup untuk menghentikannya. Akhirnya, dia menginjakkan kaki ke kebun obat. Dia benar-benar terpesona, dan untaian esensi spiritual membentuk awan cahaya warna-warni saat mereka melonjak. Seolah-olah dia baru saja memasuki laut dewa. Esensi spiritual terlalu kaya, seolah-olah akan mengembun menjadi bentuk cair saat mengalir. Si kecil menarik napas dalam-dalam, menelan energi esensi. Cahaya ilahi mengalir tanpa henti dari pori-porinya, dan tubuhnya cerah, seolah-olah dia benar-benar dibuang dari emas ilahi. Milikku, milikku, itu semua milikku. Si kecil sangat senang sehingga dia tersandung. Dengan begitu banyak obat roh, bahkan jika dia memakan satu sambil membuang dua, tetap tidak masalah. Setelah itu, dia menjadi cemas. Meskipun ada satu batang per meter, jumlahnya terlalu mengejutkan, bagaimana dia bisa mengeluarkan semuanya bersamanya. Akan sangat bagus jika aku bisa menggunakan kantung langit dan bumi. Dia mengerutkan kening dan khawatir. Ada begitu banyak obat roh, namun dia tidak bisa mengeluarkannya. Dalam pikirannya, dia benar-benar percaya bahwa dia akan disambar petir. Aku akan makan semuanya. Anak buas ini tidak akan menyia-nyiakan apapun, dan langsung menerkam ke arah anggrek merah tua. Dengan suara hong, dia dikirim terbang. Tubuhnya gemetar, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara pipa. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, maka tulangnya akan retak dan uratnya patah. Apa yang terjadi? Dia kaget. Setelah menggosok lengannya, dia merasakan gelombang kesakitan. Tolong jangan bawa aku lebih dekat. Batu kecil itu berteriak dengan sedih. Ketika si kecil mendengarnya, dia langsung melemparkannya. Itu mendarat di samping obat kuno, dan pada akhirnya, riak melingkar mulai bergelombang, menyebabkannya terbang. Au, rusak, aku bangkrut, selamatkan aku. Itu menangis sedih, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak memiliki satu celah pun seperti sebelumnya. Sangat aneh, domain ini memiliki obat roh yang berkembang, dan sangat kuat. Harus ada formasi larangan misterius, bukan? Itu menjaga bidang obat, mencegah orang mengambilnya. Si kecil berbicara pada dirinya sendiri. Dia berjalan maju, dan kali ini dia waspada. Setelah perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya, dia mencoba mencabut anggrek merah tua itu. Kekuatan aneh muncul. Itu adalah kekuatan domain, dan itu ditolak. Dengan keras. Itu meledakkan jari-jarinya, dan itu pasti serangan yang kuat. Itu sebanding dengan pertarungan macan putih dan Gridpeng. Si kecil tidak percaya pada hal-hal setan, dan menggunakan semua yang dia bisa untuk lebih dekat. Dia mengulurkan tangan, dan benar-benar harus menggali batang obat roh itu. Hong! Dia mendapatkannya,
tetapi obat rohnya juga rusak. Dia terlempar ke udara oleh kekuatan ilahi yang sangat besar. Ki dan darah menggulung, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Sungguh domain yang kuat. Ini agak terlalu mengganggu. Orang kecil itu sangat marah. Satu-satunya hal yang beruntung adalah tangkai obat roh tidak menerima serangan sebanyak itu. Meski sudah rusak, masih bisa digunakan. Dia menggulung lengan bajunya, dan mengumpulkan semua potongan yang jatuh sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Untuk setiap batang obat roh, seseorang harus membayar setitik darah sebagai harganya. Ini benar-benar menyebalkan. Si kecil marah. Setelah itu, dia memakan 4 batang obat roh secara berurutan. Akhirnya darah mengalir keluar dari mulutnya 2 kali. Meskipun tubuh fisiknya kuat, dan setelah memurnikan obat roh, dia akan segera pulih, itu masih sangat mengganggu. Meskipun ada taman obat yang sangat besar di sekitarnya, mungkinkah dia harus bergantung pada muntah darah untuk mengambilnya? Biarpun seperti ini, aku akan tetap makan. Dunia anak buas ini tidak memiliki kata buang-buang dalam kamusnya. Dia memuntahkan darah 4 kali, dan memakan 9 batang obat yang berharga. Dia berjalan maju dengan tujuan menemukan obat-obatan yang paling berharga. Setelah melihat taman yang penuh dengan obat roh ini memancarkan semua jenis warna, si kecil benar-benar bingung. Mengapa dia tidak bisa mencabut semuanya? Tiba-tiba, bau darah mengalir. Dia menjadi waspada, dan melihat mayat di tengah obat. Itu dia. Justru ahli perlombaan bulu yang bertengkar dengannya belum lama ini. Selain itu, hanya bagian atas tubuhnya yang tertinggal, sisanya dimakan oleh seseorang. Ini hanya dalam waktu yang singkat, namun sudah dimakan oleh seseorang. Dia mulai berpikir dalam-dalam. Pakar perlombaan bulu ini jelas tidak lemah, namun tetap saja berakhir sebagai makan siang seseorang, selain itu, dimakan hidup-hidup. Setelah berjalan maju sedikit lagi, ada 4 sisa berturut-turut. Darahnya sudah mengering, dan sudah 1 atau 2 hari sejak mereka meninggal. Ketika mayat kelima muncul, itu membuatnya menggigil ketakutan. Sebenarnya ahli ras roh yang bertarung dengannya sebelumnya, dan lengan bawahnya robek olehnya. Itu juga mati. Itu sangat kuat orang kecil itu mengerutkan kening. Hal ini sebenarnya tidak membuatnya berhenti, tapi justru membuatnya semakin waspada. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke kedalaman taman obat. Jika kecurigaannya tidak salah, maka pasti ada individu yang sangat menakutkan di depan. Jangan maju lagi, kita akan bertemu makhluk berdarah murni, batu itu mengingatkan dengan ekspresi cemberut. Setelah berjalan maju dalam jarak tertentu, mata si kecil berbinar, karena dia melihat beberapa makhluk di depan. Ada 7 atau 8 yang memetik obat sambil terus-menerus mengeluarkan darah. Sementara itu, ada juga lebih dari 10 mayat di tanah. Jelas bahwa mereka tidak tahan lagi dengan jenis domain itu, dan sudah mati. Kamu, cepat datang dan ambil obat. Suara teriakan bisa terdengar. Suara nyaring berteriak ke arah si kecil. Ini adalah makhluk humanoid, dan seluruh tubuhnya penuh dengan rambut emas yang panjangnya sekitar 1/3 meter. Itu mempesona, dan juga memiliki sepasang tanduk naga banjir di kepalanya. Mereka juga emas karena berkedip dengan pancaran ilahi. Binatang emas. Si kecil kaget. Jenis makhluk ini hanya bisa dilihat di dalam pegunungan Dewa Archaik, dan merupakan pelayan dari binatang buas berdarah murni. Meskipun itu adalah seorang pelayan, mereka masih jauh lebih kuat dari binatang buas biasa. Mereka dekat dengan binatang dewa berdarah setengah. Karena burung iblis kuno dan binatang buas menganugerahi mereka garis keturunan yang menakutkan, mereka memiliki kekuatan magis yang tak terukur. Menggunakan binatang emas ini sebagai contoh, reputasinya tidak palsu. Itu sangat kuat,
dan seperti matahari keemasan saat memancarkan cahaya. Itu mempesona, dan aura jahat meluap ke langit. Karena berdiri di sana, itu membuat orang merasa takut. Pria kecil itu mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, "Apakah kalian bekerja sama untuk memilih obat? Kami memilih semuanya untuk tuanku. Cepat pergi." Kedua mata binatang emas itu seperti lampu emas. Suaranya berat saat dia berteriak padanya. "Hah, itu semua untuk orang lain. Maka saya tidak perlu khawatir lagi. Serahkan semua obatnya sekarang." Orang kecil itu mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa dia menginginkan obat dari binatang emas. "Apa katamu?" Ini segera melolong, dan seperti guntur, itu bahkan mengguncang langit dan bumi. Di saat yang sama, suara dingin lainnya juga terdengar. "Siapa yang ingin mengambil obat roh saya?" Suara lembut itu tidak tinggi, tapi mengguncang telinga semua orang sampai mereka mulai sakit. Ada kekuatan penetrasi yang menakutkan, dan jelas bahwa ini adalah makhluk yang kuat dan menakutkan. "Saya," si kecil menjawab. Dia melihat ke arah kedalaman bidang obat. Cahaya suci keemasan menembus area di sana, dan seperti gelombang keemasan yang menuju ke langit, itu menyelimuti area itu. Musim semi abadi. Si kecil kaget. Ada mata air di sana, dan luasnya hanya sekitar 3 meter persegi. Itu memancarkan fluktuasi berwarna emas, dan benar-benar mempesona. Cahaya warna-warni yang menyala seperti air yang menenggelamkan dunia ini. Ada beberapa makhluk yang berkumpul di sana, dan saat mereka mendekat, mereka ingin mendapatkan beberapa cairan mata air dewa. Episode ke-155, dengan judul Batu Menyerang Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Sinar cahaya bersinar sangat terang. Kolam satu zang secerah dan semegah matahari keemasan. Cahaya warna-warni yang terkenal bersinar tanpa batas di langit, dan semuanya bersinar dengan warna keemasan. Di dalam kelompok makhluk, ada spesies humanoid, burung, dan binatang. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk bergerak maju dalam upaya mendekati mata air abadi. Riak emas di dalam kolam meluap ke langit. Itu sangat indah, dan akibatnya, hanya siluet mereka yang bisa dilihat. Si kecil menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi bahagia. Pada akhirnya, dia tidak datang terlambat, dan makhluk-makhluk itu belum mendapatkannya. Karena wilayah di dekat reservoir ilahi adalah tempat di mana domain itu paling menakutkan, beberapa makhluk kuat tidak bisa mendekat dengan cepat. Mereka semua berada beberapa zang jauhnya. Dia bermain-main dengan batu nakal di tangannya dan membidik orang-orang itu. Dia benar-benar ingin melemparkannya ke mereka dan mengirim mereka terbang. "Selamatkan aku. Jangan seperti ini. Jika saya jatuh di sana, saya akan segera meledak." Batu itu berteriak dengan suara ao-ao. Benar-benar ketakutan. "Manusia, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apa yang kamu tunggu? Kemari dan pilih obat untuk menebus kebodohanmu, atau kamu akan membawa bencana besar pada dirimu sendiri." Raung binatang emas. Tingginya adalah zang, dan rambut emas menutupi tubuhnya dengan rapat. Seolah-olah gumpalan api emas mengamuk, dan bahkan pupilnya berwarna keemasan saat mereka menembakkan dua untai cahaya yang menembus. Pria kecil itu melihatnya dari samping, dan kemudian dia melihat beberapa sosok di samping kolam. Dia menemukan batu kapur besar dan duduk. Sambil menopang dagunya, dia mulai mengamati dengan cermat, seolah-olah dia tidak akan terlibat sama sekali. Namun, kedua matanya yang besar itu sangat cerdik, hampir seolah-olah mereka memiliki tatapan licik di dalamnya. Dari waktu ke waktu, dia juga tertawa beberapa kali. Dia membuat rencana, dan bersiap untuk memungut pajak di sini. "Manusia muda, apakah Anda mencari cara untuk mati? Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan?" Binatang emas itu meraung, dan pupilnya menembakkan dua untai api emas.
Berisik sekali. Si kecil tiba-tiba bergerak dengan ganas, melempar batu nakal itu keluar. Ah! Ho! Teriakan yang menyedihkan dan teriakan terdengar pada saat bersamaan. Batu lucu itu berteriak kesakitan, dan mata binatang emas itu berlumuran darah. Sudut alisnya robek, dan darah mengalir keluar. Itu menginjak dengan amarah. Itu adalah seorang hamba dewa, dan berasal dari Gunung Dewa Archaik. Status dan identitas mereka sangat tinggi, dan setelah keluar dari dunia ini, semua jenis klan besar dan kuat akan memberi penghormatan. Saat ini, seorang manusia muda benar-benar melukai kepalanya, itu benar-benar membuat orang merasa seolah-olah itu tidak masuk akal. Bagian yang paling tidak bisa dimaafkan adalah batu ini terlalu keras. Setelah dipukul, dia mulai mengeluarkan darah tanpa henti, mengacaukan penglihatannya. Orang kecil itu cukup terkejut. Batu ini sama sekali tidak normal, dan dia curiga ada sesuatu yang aneh padanya. Itu benar-benar terlalu padat, bahkan melukai binatang emas setelah menabrak kepalanya. Aoah! Saat batu nakal itu jatuh ke tanah, ia menangis tanpa henti sambil menggunakan semua kekuatannya untuk mengekspresikan rasa sakitnya. Ketika binatang emas melihat ini, itu benar-benar marah luar biasa. Diserang oleh manusia muda tidak apa-apa, tapi batu bodoh ini sebenarnya tidak pecah, dan masih berguling di sini. Apakah dia mencoba mengejeknya? Itu menjulurkan kaki besar, dan langsung diinjak-injak. Selamatkan aku! Batu nakal itu berteriak dengan sedih. Bongkahan yang bergulir langsung sekali lagi tiba di samping si kecil. Kamu bahkan lebih kuat dari banyak artefak berharga yang kuat, benar-benar tidak buruk. Mata si kecil menampakkan cahaya aneh. Anda meminta kematian. Binatang emas menerkam. Rambut emas yang panjangnya sepertiga meter berkedip-kedip dengan pancaran cemerlang saat itu terisi dengan sangat cepat. Weng! Pria kecil itu sekali lagi menggerakkan lengannya, dengan keras membuang batu itu. Dengan suara dong, dagu binatang emas menjadi sedikit bengkok. Garis panjang darah mengalir keluar, dan lolongan yang memekakkan telinga terdengar. Itu secara alami adalah batu nakal yang menangis. Namun, itu penuh energi saat berguling dan berteriak, terlalu sakit, seperti aku akan mati. Si binatang emas itu hampir melepaskan serangkaian kutukan, tapi ia menutupi mulutnya. Rasanya sakit yang tak tertahankan, namun tidak berteriak sekeras batu yang seperti babi disembelih. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa meskipun mengeluarkan banyak darah, batu itu tidak memiliki celah sedikit pun. Itu masih dalam kondisi yang sangat baik, namun berteriak dengan sangat keras. 7 lubang Golden Beast semuanya memancarkan asap putih karena marah. Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Dia cukup senang dan agak narsis. Tanganku menjadi semakin akurat, memukul dengan akurasi yang hampir tak pernah gagal. Cek batu itu. Binatang emas itu meraung marah. Kebenciannya terhadap batu nakal itu melonjak, dan permusuhannya terhadap batu itu hampir mencapai level yang sama dengan si kecil. Selamatkan aku! Batu itu berguling, dengan cepat kabur. Kali ini, ia belajar dari pengalaman dan bergegas ke arah lain. Ia ingin melarikan diri, tetapi si kecil sudah siap. Meninggalkan bayangan, dia bergegas keluar, meraihnya sekaligus. Setelah itu, dengan suara dong, itu dibuang untuk ketiga kalinya. Kali ini, dengan kuat menghantam pangkal hidung binatang emas. Suara kaca terdengar jelas, dan setelah itu, batu nakal itu melolong dalam kesedihan, berguling sambil menempel di tanah. Aku hancur, aku akan mati karena rasa sakit, itu sangat menyakitkan. Batu nakal itu melolong, seolah-olah menderita rasa sakit karena dipotong menjadi 8 bagian. Binatang emas itu menahan hidungnya sementara air mata dan lendir beterbangan. Benar-benar menyakitkan dan sulit untuk ditanggung,
dan semua yang ada di depan pandangannya menjadi hitam. Setelah dengan hati-hati menggosok jembatan nosemnya, itu segera meletus dalam kemarahan. Batu sialan. Ia hampir mati karena marah. Batu bodoh itu bahkan tidak akan hancur, dan bahkan tidak ada satupun retakan di atasnya. Itu sama sekali tidak terpengaruh seperti sebelumnya, dan Golden Beast adalah salah satu yang hidungnya patah. Binatang emas itu setengah menendang batu yang mengganggu itu, dan menyerbu ke arah si kecil. Itu benar-benar sudah cukup, karena menerima luka berat bahkan sebelum pertarungan sebenarnya dimulai. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Hamba ilahi sangat kuat, dan binatang emas khususnya memiliki kekuatan magis yang tak terukur, warisan gunung ilahi archaik. Selama itu tumbuh menjadi dewasa dan muncul di bumi yang besar, itu akan benar-benar tak terkalahkan. Namun, dia tidak bisa menggunakan teknik berharga apapun di sini, dan hanya bisa bergantung pada kekuatannya sendiri sebagai monster dewa berdarah setengah. Sesuatu yang mencurigakan. Batu itu tidak biasa. Setiap serangan tepat sasaran, apalagi itu sangat kokoh, seolah-olah itu adalah Divine Striking Stone yang legendaris. Petik 2. Salah satu makhluk di dekat mata air abadi berbicara. Sejak zaman kuno, hanya ada beberapa batu menyerang ilahi yang ada. Mereka semua telah dikumpulkan oleh makhluk archaik yang hebat dan disempurnakan menjadi harta yang berharga. Bagaimana mungkin masih ada lagi? Ada juga makhluk lain yang mulai ragu. Batu nakal itu meratap dengan kesedihan. Menghadapi makhluk Bigfoot emas itu, ia dengan cepat mengelak dan menuju ke liang untuk melarikan diri. Jangan takut, itu tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Si kecil mengulurkan tangan dan dengan suara peng, dia sekali lagi menangkapnya. Kali ini, dia secara pribadi memegang batu nakal di tangannya, dan menggunakannya seperti batu bata, dia menyerang ke arah binatang emas. Dengan smash acak, dia menghancurkan dengan ganas. Dia mulai bertempur hebat dengan hamba ilahi. Itu sangat ganas, menyebabkan asap dan debu meletus ke segala arah. Bidang obat mulai retak, dan bahkan beberapa obat roh terjebak dalam pertarungan. Untungnya, domainnya mencengangkan, dan sulit bagi mereka untuk benar-benar menghancurkan taman obat itu. Binatang emas sangat kuat, dan metode berharga adalah yang paling unggul, namun, mereka tidak dapat digunakan di sini. Meskipun itu masih sangat kuat seperti sebelumnya, dibandingkan dengan si kecil, itu masih terlalu pendek. Bagaimanapun, itu hanya binatang dewa berdarah setengah, dan yang terakhir sebanding dengan binatang buas surgawi peringkat muda. Di wilayah ini di mana mereka harus bergantung sepenuhnya pada kekuatan fisik, itu pasti akan ditekan oleh si kecil. Ah! Aoho! Jeritan sengsara dan raungan marah naik dan turun berturut-turut, dan pertarungan mereka menimbulkan terlalu banyak kebisingan dan aktivitas. Batu nakal di tangan si kecil terdengar seperti jantungnya robek dan paru-parunya pecah. Itu berteriak kesakitan seolah-olah itu adalah ayam atau bebek yang disembelih, tetapi pada kenyataannya, itu adalah mulut dan hidung binatang emas yang memuntahkan darah. Sejujurnya, kebencian binatang emas terhadap batu itu sudah hampir melampaui itu untuk si kecil. Ini hanyalah ejekan yang tidak terselubung. Itu dihancurkan sampai bahkan gerahamnya terbang keluar dan darah memercik ke tanah. Batu busuk itu bahkan tidak terpengaruh sedikit pun, namun melolong tanpa henti. Bukankah ini hanya ejekan? Setelah 10 pertukaran, binatang emas itu langsung dihancurkan oleh si kecil. Banyak tulangnya patah, dan di antaranya, hidung, mulut, dan dahinya dalam keadaan yang paling menyedihkan, hampir berubah bentuk. Sudah berakhir, selesai. Saya telah lumpuh. Batu yang mengganggu itu berteriak. Momen ini persis ketika Golden Beast dihancurkan oleh batu di tangan si kecil. Setelah mendengar kata-kata ini,
Ia segera menjadi sangat marah sehingga mulai mengeluarkan asap putih, pingsan di tempat. Berhentilah berteriak, kamu membuatnya pingsan. Orang kecil itu mengguncang batu nakal itu. Kaulah yang menghancurkannya, sangat melukaiku, Ayu, suaranya tenang sebelum menatap Golden Beast di bawah. Si kecil benar-benar merasa ada yang aneh. Batu ini benar-benar aneh, dan sangat mudah digunakan sebagai senjata. Setiap serangan mencapai sasarannya, tidak gagal satu kali pun. Sebagian besar makhluk di samping mata air bersikap apatis terhadap kekalahan binatang emas, dan tidak ingin berurusan dengan mereka. Hanya satu dari suara makhluk itu yang terdengar dingin saat berkata, apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Cahaya keemasan menyala dengan megah di sekitar mata air abadi, memenuhi udara dan menenggelamkan area dengan kemegahan warna-warni. Beberapa makhluk di sana semuanya buram, dan hanya garis luarnya yang bisa dilihat. Makhluk ini secara alami seperti ini, dan itu adalah makhluk humanoid yang sangat menakutkan dengan rambut ungu berkibar di belakangnya. Sangat jelas bahwa ini adalah binatang buas berdarah murni, karena bisa disimpulkan dari para pelayan di sekitarnya. Memprovokasi. Saya tidak pernah melakukan hal semacam itu. Jika ada kebutuhan untuk mengambil tindakan, maka saya akan bergerak. Si kecil berbicara tanpa sedikit pun perhatian sebelum bertanya dengan serius, makhluk apa kamu sebenarnya? Dia tahu bahwa binatang buas berdarah murni dapat berubah menjadi bentuk humanoid bahkan di masa muda mereka. Mereka memiliki keterampilan yang luar biasa, dan sepertinya ini bukan tubuh aslinya. Kamu tidak layak untuk diketahui. Itu berdiri di dalam cahaya keemasan dengan wajah tanpa ekspresi. Kamu adalah wanita. Si kecil penasaran, karena dari suaranya, dia bisa mendengar bahwa ini adalah wanita yang tidak setua itu. Suaranya agak dingin, tapi cukup enak didengar. Ah puh, beberapa makhluk yang mengambil obat hampir mengeluarkan darah. Pemuda manusia ini terlalu pemberani, bahkan berani mengatakan hal-hal seperti ini. Tidak ada yang lebih jelas dari mereka tentang betapa menakutkan makhluk itu. Kelompok mereka melawan bersama-sama, tapi pada akhirnya semuanya kalah. Beberapa meninggal, dan mereka semua menjadi bagian dari makanan binatang emas. Manusia, kamu membuatku marah. Setelah mendapatkan Immortal Spring sebentar lagi, aku akan membunuhmu. Wanita berambut ungu itu memunggungi dia. Sosoknya elegan, dan dia sangat cantik. Orang kecil itu menggaruk kepalanya dan berkata, aku ingin membuat binatang dewa menyerah, jadi apa wujud aslimu? Ini akan menyebalkan jika kamu berakhir jelek setelah aku membuatmu menyerah. Saya suka naga bertanduk, singa berkepala 9, dan makhluk seperti itu. Duduk di atas makhluk seperti itu membuatmu merasa mengesankan. Petik 2. Dia memiliki tampilan yang tulus dan membumi, dan matanya penuh dengan kerinduan. Beberapa makhluk yang mengambil obat ketakutan. Persis seperti apa latar belakang pemuda ini. Dia benar-benar berani mengatakan apapun, mungkinkah dia ingin melawan surga? Gadis berambut ungu itu membelakanginya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia menahan dorongan hatinya, dan tidak benar-benar berbalik. Wilayah di sini sangat menakutkan, dan mencapai tempatnya berdiri sudah cukup sulit, dia tidak bisa bergerak secara acak. Makhluk lainnya tidak peduli. Terlepas dari apakah itu humanoids atau divine bird, mereka semua tenang dan tenang. Saat ini, mereka semua memperhatikan mata air emas di depan mereka. Pria kecil itu menendang binatang emas itu sambil berkata, bangun, waktunya mengambil obat. Binatang emas itu bangun dan akan meletus dengan amarah. Namun, hanya batu yang menunggunya, menghancurkannya hingga melihat bintang, hampir membuatnya pingsan. Si kecil menginjak tubuhnya saat dia berjalan dan membuat gerakan sendiri. Dia mengambil kantong binatang dan setelah melihat ke dalam,
dia melihat total 20-30 batang obat berharga. Di antara mereka, ada 6 atau 7 yang dalam kondisi sangat baik, dan terlihat jelas bahwa mereka digali di luar. Yang dipetik dari bidang pengobatan semuanya rusak dan berkeping-keping. Terlalu bagus, ini benar-benar panen yang bagus. Mata besar si kecil itu melengkung. Seperti bulan sabit, dan sangat bahagia. Sambil duduk di atas batu kapur besar itu, dia menopang dagunya dan mulai menatap orang-orang di dekat mata air emas. Anak ini mengetahui dari pengalaman manfaat dari menuai tanpa menabur, dan sangat menyenangkan ketika diambil dari musuhnya. Dia memperhatikan gadis berambut ungu itu, dan merasa bahwa waktu terbaik untuk menyerang adalah setelah dia mendapatkan musim semi abadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.